Audio Jungle. Audio Jungle. Baik, sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, segala puji dan hormat dan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan, atas segala berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Tuhan, pimpin kami dan sertai kami dalam pembelajaran kami, dalam pelajaran agama Kristen pada saat ini. Dekati Bapa, dari awal sampai pada akhirnya. Buat kami memahami dan mengerti, khususnya dalam mengampuni, biar kami dapat mengampuni musuh-musuh kami atau orang yang tidak baik kepada kami, yang mengecewakan kami. Kami dapat mengampuninya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Dalam pertemuan kita, ini adalah pertemuan kita yang ketiga kali melalui PJJ, pembelajaran jarak jauh. Setelah kemarin kita sudah berbicara tentang mengampuni ya. Pertemuan pertama, pertemuan kedua masih berbicara tentang mengampuni, dan seharusnya kamu sudah tahu arti mengampuni ya. Mengampuni adalah memaafkan orang yang melakukan kesalahan ya, dan tidak mengungkit-ungkitnya kembali ya. Nah, itu pengertian mengampuni, memaafkan. Nah, kita juga sudah melihat bagaimana Yusuf mengampuni saudara-saudaranya ya, dan di dalam perumpamaan ya, Matius pasal 18, saya suruh kamu di situ untuk menceritakan ya mengenai perumpamaan bagaimana seorang raja mengampuni hambanya yang berutang 10.000 dinar. Tetapi hamba yang berutang 10.000 dinar ini tidak mau mengampuni orang lain. Karena dia tidak mau mengampuni orang lain, karena orang lain mempunyai utang kepada dia padahal hanya sedikit ya. Lalu raja itu tahu. Akhirnya raja itu memanggil kembali orang atau hambanya yang sudah dilunasi utangnya dan memasukkannya ke dalam penjara. Artinya demikian juga Tuhan sebenarnya mengampuni kita, dan kita pun harus mengampuni orang lain. Apapun dosanya, apapun salahnya, kita harus mengampuni. Nah, tugas kemarin adalah menuliskan doa yang intinya kamu memohon pengampunan dari Tuhan. Itu ada setengah lembar ya. Kita sudah menyanyi lagu ini ya. Baik, pada pertemuan yang ketiga ini kita masih berbicara dengan subjudulnya atau judulnya adalah karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Yuk dicatat ya. Efesus, kita lihat bahan Alkitabnya ya. Efesus pasal Efesus Pasal 4 ayat 32 berkata begini, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Garis bawahi, dan saling mengampuni. Artinya orang lain mengampuni kita dan kita juga mengampuni orang lain ya. Kemudian lanjutnya, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Jadi Tuhan sudah mengampuni kita, maka kita juga harus sama-sama mengampuni. Sekali lagi saya bacakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Nah, itu perlu dihafal. Kolose pasal 3 ayat 13. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain
apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi, sama. Dalam Efesus 4 ayat 32 juga berkata, kalau Tuhan sudah mengampuni kita, maka kita juga harus mengampuni orang lain. Ada teman kamu yang berlaku tidak baik kepada kamu, maka kamu harus mengampuni. Mama kita harus kita ampuni. Nah, kita lihat gambar ini ya, bagaimana Yesus sudah berkarya di kayu salib, ya, menebus dosa kita. Dia mati untuk kita hidup, supaya kita hidup. Dia mau mati supaya dosa kita yang banyak itu ditanggungnya, sehingga kita tidak disalib seperti Yesus disalib. Nah, inilah karya pengampunan Tuhan di atas kayu salib, supaya orang yang berdosa itu tidak mengalami kebinasaan, ya, tetapi supaya memperoleh hidup yang kekal. Nah, ini adalah bukti pengampunan Tuhan kepada kita, bukti sayangnya kepada kita. Maka karena dia sudah melakukan pengampunan, maka kita juga harus mengampuni orang lain, Nah, sama seperti raja itu, ya. Raja sudah mengampuni hambanya, maka hambanya harus juga mengampuni orang lain. Nah, itu tadi kita sudah baca di dalam Efesus pasal 4 ayat 32 dan Kolose 3 ayat 13. Apakah kamu mau dan mampu melakukan seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam teks itu? Tentu kita harus mau melakukan itu. Sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kita, maka kita juga harus mengampuni orang lain. Nah, apa artinya mengampuni seperti Allah telah melakukannya untuk kita? Apa artinya itu? Nah, artinya bahwa Tuhan sudah mengerjakan pengampunan itu, penyelesaian dosa. Masalahnya adalah dosa, kan? Dosa itu apa? Pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Nah, orang yang berdosa itu tidak layak untuk masuk surga. Nah, tempatnya neraka. Tetapi karena sayangnya Tuhan mau mengampuni kita melalui Yesus Kristus, ya, yang menjadi manusia, dia rela disalib bukan karena kesalahannya. Kita tahu Yesus disalib itu adalah sebuah hukuman pada waktu itu. Tetapi Yesus mau dihukum, mau disalibkan bukan karena perilaku jahatnya, tetapi untuk menggenapi rencana Tuhan, untuk menggenapi rencana penyelamatan manusia, ya, dari dosa. Nah, oleh karena itu sebenarnya Tuhan sudah mengampuni kita. Tetapi apakah kita masih perlu datang kepada Tuhan untuk mengaku dosa? Perlu. Itu. Kalau Tuhan sudah mengampuni kita, maka kita juga harus mengampuni sesama kita. Siapa sesama kita? Bisa bapak kita, bisa mama kita, bisa adik kita, bisa kakak kita, bisa tetangga kita, bisa teman-teman kita, bisa orang yang tidak kenal tetapi melakukan sesuatu yang tidak baik kepada kita. Nah, kita harus mengampuni. Bisa mengampuni? Tentu harus bisa. Nah, berdasarkan Kolose dan Efesus tadi, maka perhatikan ini, tuliskan komentarmu mengenai ayat Efesus 4 ayat 32 dan Kolose pasal 3 ayat 13. Tahu ya? Sebagaimana Allah sudah mengampuni kita, maka kita harus mengampuni orang lain. Bagaimana komentar kamu? Terserah kamu bagaimana. Bapak sulit untuk melakukan misalnya. Atau saya mampu melakukannya. Karena sekarang saya sudah menyadari bahwa Yesus sudah mengampuni saya. Sekarang sadar bahwa saya harus mengampuni orang lain apapun kesalahannya. Nah, terserah kamu bagaimana jawabanmu. Ya. Nah, jadi itu ditulis komentarnya seperti apa ya. Nah, perhatikan anak-anakku. Di dalam buku kamu nanti akan saya di buku elektronik itu ya. Seharusnya kamu bisa membuka itu semuanya. Bacalah halaman 10, pelajari apa yang dilakukan Gordon Wilson. Ya kan, tentu diawali dari apa? Ketika mereka mau menonton, menyaksikan suatu parade ya. Di situ lalu tiba-tiba
bom meledak dan anaknya meninggal ya. Nah, jadi pertanyaan adalah apa yang makna dari tindakan Gordon Wilson? Apa artinya? Makna itu arti ya. Nah, kedua, mengapa Gordon Wilson rela mengampuni teroris yang menyebabkan putrinya tewas? Yang ketiga, jika kamu adalah Gordon Wilson, bagaimana sikap kamu terhadap para teroris itu? Nah, coba dipahami pertanyaan-pertanyaan ini ya, dan kamu harus baca di halaman 10 itu ya, tentang Gordon Wilson itu. Pengampunan Allah. Apa artinya pengampunan Allah? Pengampunan Allah tentu artinya apa? Allah sudah mengampuni kita dari segala dosa-dosa kita. Dan dia lakukan itu di kayu salib. Nah, di kayu salib dia disiksa di sana, dia disalibkan di sana bukan karena dosanya, tetapi karena dosa umat manusia. Ya, karena dosa umat manusia. Sehingga orang yang percaya kepadanya diampuni dosanya. Orang yang berdosa tidak layak untuk masuk surga. Tetapi karena sayangnya kepada kita, dia rela menggantikan posisi kita yang seharusnya kita yang akan dihukum, tetapi Yesus mau menerima penyaliban sesuai dengan rencana Tuhan bagi manusia. Siapa yang diampuni Allah? Orang yang percaya. Orang yang percaya kepada Dia. Tapi kalau tidak mau percaya, ya tidak diampuni dong. Nah, percaya di sini bukan hanya sekedar percaya, tetapi dengan sungguh-sungguh. Meyakini dengan sungguh-sungguh. Yesus sudah mengampuni dosanya. Yang ketiga, mengapa manusia harus diampuni? Karena manusia berdosa. Karena manusia bersalah. Kalau manusia tidak berdosa, kalau manusia tidak bersalah, tidak perlu ada pengampunan. Nah, apakah dosa itu? Ayo. Dosa adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Dosa adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Contohnya apa? Janganlah mengucapkan saksi dusta, misalnya. Itu dari 10 hukum. Bukan hanya dari situ ya, tapi kita ambil saja dari situ. Tapi kita masih berbohong, maka itu berdosa. Disuruh kita untuk menghormati orang tua, tetapi kita melawan orang tua, berarti itu berdosa. Kita tidak beribadah, itu berdosa. Padahal kita tahu bahwa beribadah itu baik, kita tahu bahwa berdoa itu baik, kita tahu bahwa menolong orang itu baik, tetapi tidak melakukannya, kita berdosa. Apa surga itu? Dan bagaimana sifatnya? Surga adalah tempat yang indah, tempatnya Tuhan ada. Dan bagaimana sifatnya? Kudus. Ya, sifat surga itu adalah kudus. Artinya, dosa atau orang berdosa tidak akan bisa masuk ke surga itu. Itu sebabnya yang masuk ke surga itu adalah orang-orang yang sudah diampuni dosanya oleh Yesus Kristus. Siapa yang masuk surga? Yang masuk surga adalah orang-orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, karena mereka sudah diampuni dosanya. Tetapi apakah kita perlu berbuat dosa setiap hari? Kita harus membuang segala dosa kita. Men? Nah, kira-kira itu jawaban-jawaban dari pertanyaan itu ya. Nah, sekarang catat dan perhatikan ayat berikut. Roma pasal 3 ayat 23. Catat dan perhatikan ayat ini ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang. Artinya apa? Kamu walaupun masih kecil, kamu telah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Itu diawali dari Adam dan Hawa. Nah, jadi kita lahir menjadi manusia berdosa. Itu sebabnya Yesus datang untuk memberikan kebebasan, kemenangan, pengampunan dosa terhadap orang yang mau percaya kepadanya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 4, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Nah, itu pengertian dosa. Yohanes 3:16 berkata apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak
binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini harus dihafal baik-baik. Ya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, ya, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jelas itu ya? Jelas. Oke. Baik, kita masuk dalam pendalaman ini ya. Perhatikan, manusia pertama. Nah, ini adalah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Siapa yang pertama jatuh ke dalam dosa? Yaitu ciptaan Allah yang pertama jatuh. Yaitu siapa? Hawa. Adam dan Hawa. Tuhan bilang kepada Adam di Taman Eden, apa? Hai Adam, jangan, dan kepada istrinya juga pasti kasih tahu, jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Pada saat engkau memakannya, maka kamu akan mati. Nah, tetapi suatu saat ketika Hawa sedang berjalan-jalan di taman itu, lalu ada setan. Nanti kamu baca dalam kitab Kejadian pasal 3 ya. Nah, bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa dan rencana penyelamatan bagi manusia itu sendiri. Begitu, rencana penyelamatan bagi manusia itu sendiri. Bagaimana Tuhan menyelamatkan dia dari dosa? Nah, Tuhan tidak mau dengan cara mereka untuk hidup dalam Allah dengan memakai, setelah mereka jatuh dan dosa, hilang jubah kemuliaan mereka itu, sehingga mereka telanjang, lalu mereka menutup auratnya, tubuhnya dengan apa? Dengan daun pohon ara. Nah, tetapi itu tidak berkenan bagi Tuhan. Lalu Tuhan gantikan itu dengan kulit binatang. Artinya apa? Untuk mengampuni dosa mereka itu harus ada korban. Nah, itu gambaran dari Yesus ya. Yesus harus mati bagi manusia. Sejak kapan manusia itu jatuh dalam dosa? Ya, sejak mereka ada di Taman Eden. Perhatikan, nanti pahami itu dalam kitab Kejadian. Allah harus mengutus Yesus datang ke dunia, mengampuni serta menyelamatkan manusia. Kenapa perlu manusia diselamatkan? Ya, perhatikan gambar ini. Ini adalah kelahiran Yesus. Jelma menyerupai manusia, menjadi sama seperti kita. Itu kata firman Tuhan ya. Untuk menyelamatkan dan nanti mati disalibkan. Tetapi dia bukan hanya mati saja, tetapi dia hidup kan. Nah, sampai mati di kayu salib. Ya, untuk menebus kita dari dosa kita. Menebus kita dari hukuman dosa. Yesus mati untuk menyelamatkan kita. Dalam Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai 51, siapa yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun tidak masuk hitungan. Tetapi perhatikan 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, itu menunjuk kepada siapa tadi? Kepada Yesus Kristus yang disalib. Nah, dia menggantikan kita ya. Dia menggantikan kita. Yesus mati untuk menyelamatkan kita. Yesus mati untuk menanggung dosa kita. Ibrani 9 ayat 27 berkata, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ayat 28, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk
menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Nah, jadi jelas ini ya, kedua kali Dia akan datang untuk menyelamatkan kita, yaitu bagi yang menantikan. Maka kita harus menantikan Yesus datang kedua kali ya. 3 alasan Allah mengutus Yesus turun ke dalam dunia. Nah, nanti kamu boleh baca juga di bukumu ya. Di buku itu nanti akan saya kirim. Ini hanya inti-intinya saja. Alasannya apa? Yang pertama, mengapa Allah mengutus Yesus turun ke dunia dan mati? Ya, yang pertama adalah karena Allah mengasihi manusia. Itu. Karena Tuhan sayang kepada manusia. Tuhan sayang kepada kamu. Tuhan sayang sama Pak Ekron juga. Tuhan sayang sama bapak kamu. Tuhan sayang sama mama kamu. Yang kedua adalah karena Allah Maha Pengampun. Nah, itu sifatnya Maha Pengampun. Dia mau datang ke dalam dunia untuk mengampuni dosa kita. Yang ketiga, karena Allah adalah juru selamat. Dialah satu-satunya juru selamat dalam dunia. Tidak ada Tuhan yang lain. Namanya juga juru selamat ya. Jadi dia adalah ahli dalam penyelamatan. Yesus Kristuslah namanya. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Karena Yesus adalah juru selamat. Baik. Nah, sekarang kamu baca dulu Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11. Yohanes pasal, baca ya. Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Tuliskan naskah sesuai dalam kitab tersebut. Tahu naskah ya? Nanti tanya mamanya, tanya bapaknya. Naskah itu apa? Membuat naskah drama, teater, ada dialognya. Misalnya Yesus, apa kata Yesus? Apa kata kata perempuan berzina? Tulis di situ. Apa kata ahli Taurat? Nah, jadi ini kan ceritanya bagaimana seorang perempuan berzina yang seharusnya dia ketangkap basah berzina ya dengan orang lain, lalu ketangkap oleh orang-orang Farisi, lalu dibawa kepada Yesus. Seharusnya perempuan berzina ini harus dihukum mati, dilempar pakai batu. Dilempari sampai batu. Menurut hukum Yahudi seperti itu. Orang yang ketangkap berzina itu harus dilempari sampai mati. Nah, tetapi Yesus ketika dibawa kepada Yesus perempuan itu, justru dia berkata apa? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya, Yesus mengampuni perempuan itu. Dan ketika Yesus berkata, siapa yang tidak berdosa, biarlah dia yang pertama untuk melempar dia dengan batu. Nah, tetapi mereka sadar bahwa mereka juga adalah berdosa. Sehingga ketika Yesus berkata seperti itu, ya, tidak satu pun yang melempar batu, bahkan mundur dan meninggalkan Yesus dan perempuan berzina berdua. Nah, jadi nanti bikin naskahnya ya. Ini bukan kelompok ya, bukan kelompok pribadi saja ya. Nah, itu nggak usah dipraktekkan. Nah, ini gambarnya bagaimana orang-orang Farisi, orang-orang Israel yang sok-sok suci, merasa diri mereka benar, tidak ada dosa, membawa seorang perempuan yang ketangkap berzina kepada Yesus. Nah, maksud mereka ini menguji Yesus supaya perempuan ini dilempar dengan batu. Tetapi Yesus tidak mau melempar dia dan tidak mengizinkan dia dilempar. Tetapi nanti apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Justru Yesus itu perempuan itu dilepaskan, ya, dan berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, buat kesimpulanmu, tuliskan kesimpulanmu tentang Tuhan mengampuni perempuan yang berzina. Nah, bagaimana kesimpulanmu? Ya, tulisin ya. Kesimpulan saya adalah seharusnya perempuan yang berzina itu tidak
boleh dilempari karena kita sudah diampuni dan kita adalah orang berdosa juga, dan seterusnya. Ya, bikinlah sampai berapa baris ya, jangan hanya satu baris doang. Oke? Nah, sekarang tuliskan doa terima kasih atas pengampunan Tuhan. Nah, kamu harus yakin bahwa Tuhan sudah mau mengampuni kamu, sama seperti perempuan berzina itu sudah diampuni oleh Tuhan. Kamu juga sudah diampuni oleh Tuhan. Di mana? Di kayu salib. Ya, darahnya tercurah buat kita. Dia dipakukan di situ untuk pengampunan dosa bagi kita sekalian. Nah, buatlah doa tersebut setengah halaman, tugas setengah halaman. Jadi dibuat ya, doa tersebut setengah halaman. Kemudian tugas minggu depan, bertanyalah pada orang tua atau walimu beberapa hal di bawah ini. Jadi pertanyaan seperti ini: kapan kamu dibaptis? Nah, ada yang dibaptis, ada yang belum ya. Siapa yang membaptismu? Kemudian, apa arti baptisan menurut orang tua atau walimu? Nah, kapan kamu dibaptis? Ini bisa belum dibaptis, ya, tapi bisa juga sudah dibaptis. Kalau gereja HKBP, PAUD misalnya, Katolik, mungkin sudah dibaptis ya, tapi gereja karismatik mungkin belum dibaptis. Itu masih hanya pada waktu bayi, itu masih diserahkan namanya. Kapan dibaptisnya? Nanti setelah remaja. Ketika sudah bisa mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya dan percaya. Oke. Nah, baik, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Tolong semuanya dikerjakan tugas-tugasnya ya. Yang terakhir ini adalah membuat doa setengah halaman ya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah atas segala pengampunanmu, Engkau sudah mati bagiku di kayu salib, supaya aku yang berdosa ini tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ajari aku Tuhan untuk hidup kudus berkenan di hadapan Tuhan, tidak suka mencontek, tidak suka melawan orang tua, dan tidak suka melakukan hal-hal yang jahat. Terima kasih buat pengampunanmu Bapa. Berkatilah hambamu ini supaya hambamu hidup dalam ketekunan, hidup dalam ketaatan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, paling tidak kan seperti itu ya, contoh doa pengampunan dari Tuhan. Baik, jika ada nanti pertanyaan-pertanyaan, silahkan ditanya ya di grup ya. Tuhan memberkati kita sekalian.